Kita mulai dengan mengingatkan diri kita pada qaulillah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya daripada orang yang mengatakan, yang menyeru, yang berdakwah kepada Allah SWT, lantas dia pun bukan hanya berdakwah tapi beramal saleh, ya, dan menyatakan dirinya sebagai orang yang muslim. Jadi kalau mau lebih baik dan tidak ada yang lebih baik lagi, seseorang dalam kehidupannya harus berdakwah. Baik dakwahnya itu dengan full, penuh mengosongkan diri untuk dakwah, atau di kehidupan sehari-hari tidak melepaskan dakwah. Diperintahkan untuk mengatakan, qul hadhihi sabili. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengerti sedikit saja bahasa Arab tidak mengerti qul hadhihi sabili. Ini ketika itu hanya liwat begitu saja, enggak ada artinya selain arti bahasa. Tapi sebenarnya ini adalah satu indar, peringatan. Ingat, inilah jalanku. Siapa yang mengikuti jalan Rasul SAW, inilah jalannya. Ini kalau mau ditanamkan akarnya di dalam jiwa, jiwa itu seakan-akan tidak berdasar. Sampai di mana kita punya qanaah untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW, dan sampai di mana kita mengagungkan jalan ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya sampai sini deh. Dakwah ila Allah. Sampai di mana kita mengagungkan Rasulullah, sampai di mana kita mengagungkan jalan yang dipilihnya, bahkan diperintahkan untuk menitinya. Kalau kita menganggap jalan ini jalan remeh, kita akan meremehkannya dan berjalan dengan teremeh-remeh. Kita tidak akan mengingat bahwa kita sebenarnya di atas jalan Rasul. Jalan Rasul, bukan jalan pejabat, bukan jalan jenderal, bukan jalan raja dunia, jalan Rasul. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tetapi ketidakkenalan kita kepada misi risalah, kita menganggap ini jalan sambilan yang enggak ada urgensinya sebenarnya. Tapi kebetulan kita memang masuk kemari, ya sudah. Bukan gitu. Ini jalan yang dicari, yang mahal, yang enggak bisa dinilai dengan harta benda. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku, sabil aku, wa man ittaba'an, dan orang mengikuti aku. Jadi orang mengikuti aku ini jalannya. Tadi saya katakan bisa mengosongkan dirinya untuk dakwah, bisa dakwah berjalan, pekerjaan lain berjalan. Itu bisa. Saya di sini bukan mengharuskan seseorang menjadi pendeta. Pilihan yang antum pilih untuk meniti jalan Rasul sebagai dai-dai sudah tepat. Tinggal menggali pengertian yang lebih dalam dan meresapkannya di jiwa. Memindahkannya dari pengertian aqlani kepada penyelaman hati. Sebab di sini ada pemahaman, tapi belum tentu netes
belum tentu netes kemari. Kalau netes pun belum tentu masuk karena hati belum dibukakan oleh Allah. Ketika enggak terbuka juga menangislah. Jangan sampai mati belum terbuka. So kematian bisa datang kapan saja. Dari kepala belum netes ke hati. Netes terasa tidak menyerap di sanubari. Tidak bisa menyerap kalau Allah tidak bukakan. Jadi kenapa kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kan kita tahu siratal mustaqim, kerjain aja, enggak usah berdoa, tidak bakal dapat kalau enggak mau berdoa. Jadi pengertiannya yang mesti diluruskan. Pengertian apa? Bahwa ini pertama adalah jalan Rasulullah SAW. Jangan dipandang sebelah mata, apalagi setengah mata, apalagi seperempat mata. Jangan dijadikan nomor sekian, ini prioritas. Saya mau bicara sampai besok pagi pun kalau hati kita tidak dibuka, enggak masuk omongan itu. Jadi antum datang niat untuk mendengarkan, hadirkan niat itu terus, jangan melayang. Pertama, kita harus menyadari ini adalah jalan Rasul. Tidak terkalahkan oleh jalan kilauan dunia. Sama sekali. Beda antara emas asli dan imitasi. Yang kedua, ini adalah amanah. Amanah besar. Amanah besar sekali, dan masing-masing kita ada di posisi bagian dari dakwah itu. Terlepas kerjanya itu bicara atau nulis atau meluruskan atau membenarkan atau bicara atau membersihkan, kan paling dianggap OB kerjaan yang paling rendah. Padahal kalau nggak ada yang bersihkan kantor antum, nggak ada yang bersihkan meja antum, antum nggak bisa kerja. Runtuh dakwah nggak ada OB. Maka para OB jangan mengira saya sih cuma OB lah, kamu di OB di dakwah. Niat kamu jangan ke OB-nya, ke dakwahnya. Saya cuma nyiar radio Ustaz, iya itu dakwah. Saya cuma perekam dakwah. Penulis, pencetak semuanya bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Kalau enggak dapat hukuman di dunia, kapan? Kalau hal itu disepelekan. Kalau gitu anak ngeri Ustaz, anak mau tinggalin dakwah, mau kerja di luar, di apa kayak mau tentram sama keluarga. Ya itu lebih lagi dibuang semuanya manahnya, bukan dikurang-kurangi tapi dibanting semuanya. Seperti orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah diajak berjihad ke Syam menghadapi orang-orang Romawi. Maka dibilang da'ni wala taftinni. Tinggalkan aku wahai Muhammad. Jangan kau lempar aku ke fitnah. Loh, jihad kok fitnah? Dia bilang fitnahnya itu melihat gadis-gadis Romawi yang cantik-cantik, aku takut terfitnah. Sebabnya sangat luhur ya. Tapi Allah SWT memvonis langsung, ala fil fitnati saqatu. Bukankah dengan demikian mereka telah jatuh ke fitnah itu sendiri? Menolak jihad. Fitnah jauh lebih besar dari kemungkinan terjerumus kepada wanita Romawi. Kemungkinan. Sedangkan menolak jihad dipastikan. Kemungkinan takut amanah, tinggalkan dakwah, dakwahnya dibuang bukan dikurangi lagi. Atau cari bisnis lain.
untuk membantu ekonomi Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Saya bilang ini, ukur. Kuat gak kamu ngukur? Apa nanti tambah lama tambah melebar? Bisa gak batasi? Bisa batasi, oke. Nggak ada yang bilang apa-apa soal itu. Tapi melebar terus, pokoknya selama kesempatan bisnis terbuka, anak kejar. Ya kali antum salah tempat, bukan di sini tempatnya. Nanti antum mungkin tempat lain bisa jadi cepat kaya, tapi kita tunggu nanti kalau kita udah reot. Yang mana antum kenang? Perjuangan atau kekayaan? Tapi kekayaan berguna Ustadz begini, iya benar berguna. Tapi kegunaan itu baru bisa terjadi ketika Allah menghendakinya. Maksudnya apa Ustaz? Banyak sekali orang kaya yang antum bisa kunjungi di rumah sakit. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun, 2 tahun gak keluar dari rumah sakit. Hartanya gak bisa menyelamatkan dia. Tapi kan Ustaz lihat aja dia bisa masuk rumah sakit. Orang miskin gak bisa rumah sakit. Orang miskin mungkin kebanyakan gak perlu masuk rumah sakit. Karena Allah Rahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang orang mau mati aja disiksa dulu. Udah 17 penyakit dipakein 27 selang untuk tetap hidup. Udah toh mati-mati juga. Orang miskin nggak sempat masukin selang karena ongkosnya besar. Liwat mati biasa. Kayak miliaran orang yang sudah mati. Sama gitu. Dan selang-selang itu nggak bisa manjangin umur. Mungkin kalau antum sekarang orang-orang kaya, mungkin banyakkan sudah mengidap 7 penyakit, 8 penyakit. Tapi karena bukan orang kaya, jadi nggak sanggup membeli racun-racun yang di supermarket. Tetap sehat. Ini pun rahmah minallah ta'ala. Ini kenapa Ustadz bicara begini? Bukan karena ada apa-apa. Bukan. Karena dari waktu ke waktu, kalau kita kurang sadari atau kurang diingatkan, kita bisa tergelincir. Ini hanya mengingatkan masa depan. Kalau masa lalu anak percaya antum nggak pernah tergoyah. Tapi bertambah umur, bertambah waktu, bertambah teknologi meluas, maka sederhanakanlah hidup. Ringan-ringankan hidupmu, jangan tambah-tambahin beban. HP 24 jam di tangan. Sambil jalan dari masjid ke kantor tetap ngetik-ngetik. Siapa yang percaya antum tidak ngetik waktu di kantor? Unjukin orang bodoh yang percaya bahwa yang ngetik di jalanan itu nggak ngetik di kantor. Ada 1 juta macam ya, bukan 1 juta piece, 1 punya macam dari seretan-seretan, bukan setan-setan, seretan-seretan, yang ini menyeret kepada kocakan di HP itu, yang ini menyeret kepada yang serem, yang ini menyeret kepada pemikiran, yang ini mengajak kepada kabar-kabar politik yang gak ada gunanya, yang ini 24 jam megang ini, mau kerja, mau jadi dai lagi, mau tempat yang tertinggi di tempat di jenjang umat Islam. Bisa puasakan diri, puasakan diri. Hari ini 1 jam puasa nggak punya, besok 2 jam. Nanti cuman waktu tertentu buka itu. Bawa ini aja dah buat darurat. Ini nggak ada WA, nggak ada gambar, nggak ada apa gitu kan. Anda rasakan sendiri, waktu lebih berkah. Dan itu kalau salah pakai, kita berantakan. Kalau mau benar pakai, bisa di waktu tertentu. Mau melihat ceramah, mau melihat bacaan ilmu. Sedangkan WA yang datang kebanyakan, kalau bukan memang itu adalah kerjaan, kebanyakan bisa ditunda atau enggak penting. Ringan-ringankan diri, jangan menyiksa diri. Jangan mengundang apa-apa yang merugikan kita.
Ikut 3 grup, 5 grup, 10 grup. Ana sih ada grup 125 Ustaz, orang. Itu enggak berhenti suara WA tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. 125 grup, kalau itu grup tafsir Quran aja bakal celaka kita. Bagaimana kalau grupnya grup ngobrol? Kok celaka? Iya, antum kalau baca tafsir aja 124 jam. Enggak ada waktu untuk baca ini, enggak ada waktu untuk kerja, enggak ada waktu untuk keluarga, enggak ada waktu ini. Ini terus. Ini anak ingin mengingatkan gitu ya, ringankan beban, khususnya beban kepala. Bukan semua yang kita nashtahi, semua yang kita berselera padanya kita ambil. Enggak semua makanan yang kita suka kita makan. Bukan begitu. Enggak semua minuman yang menggiurkan kita minum. Kan ada pertimbangan uang, ada pertimbangan kesehatan, ada pertimbangan waktu, ada pertimbangan banyak hal. Ini pengen itu, kerjakan, pengen itu. Pengen kawin lagi, enggak ngukur dirinya, kawin lagi. Beban di pundak setengah mati gitu kan. Ukur diri kita, ringan-ringankan beban kita. Kalau mau jalan di jalan ini, kalau orang tahu dia sedang musafir penting, dia enggak akan bawa lemari di pundaknya. Dia akan bawa beban yang cukup untuk menjadikan misinya sukses, itu aja. Kalau kemauan itu enggak ada batasnya. Dibuka tambah meluas, dibuka tambah meluas. Jadi kita orang yang cerdas itu mengurangi kemauan. Sebab banyak yang enggak bisa membedakan antara kebutuhan dan kemauan. Nafsunya akan mengatakan ini semua kebutuhan. Kebutuhan kita bisa kita setel menurut ukuran kita sendiri masing-masing. Jadi ana berpesan ya, pertama ingat antum meniti semuanya tanpa kecuali, tanpa beda posisi, meniti jalan Nabi. Jalan terindah, termulia, tapi terberat. Hargai jalan ini, jangan anggap remeh. Sesuaikan diri antum dengan jalan ini. Jangan mau jadi dai tapinya hidupnya seperti Don Juan, hidupnya seperti orang-orang santai. Ini benar-benar semi militer khusus. Perlu konsentrasi sebab banyak orang menunggu hasil. Kita enggak mau tahu hasilnya, Ustaz, itu dia antum sudah kehilangan sense amanah. Dan ini paling berat ini. Sense amanah kalau hilang habis semuanya. Antum enggak merasa nih takut, anak takut ini, takut itu, enggak gitu. Kalau begitu, tapi ana yakin antum merasa itu semua. Lantas ringankan beban antum. Jangan nambah-nambah beban. Berdoa kepada Allah diberkahkan rezeki. Sebelum minta ditambahkan rezeki. Minta tambahkan rezeki, minta bebankan rezeki, minta berkahkan rezeki. Karena yang barakah itu sedikit bisa cukup untuk banyak. Tapi yang tidak diberkahkan banyak gak cukup. Tidak akan cukup, jangan mengandalkan nomor, angka, nominal, jangan. Andalkan keberkahan. Kalau keberkahan turun, yang sedikit cukup untuk banyak. Yang sedikit cukup untuk banyak. Kalau diberikan qanaah sama Allah SWT, antum kaya. Kama qala undur ila maqal wala tundur ila man qal. Mungkin pembicaranya banyak sekali, bukan mungkin, pasti. Banyak saya kesalahan, tapi antum angkat diri antum. Ambil yang baik dari apa yang anak katakan ini, yang buruk buang. Kalau habis sholat asar, anak suka lihat banyak yang merenung. Padahal tugas masih menunggu. Merenunglah sana habis maghrib di rumah, di masjid, habis subuh.
habis kerjaan, habis nggak usah gitu. Ini pun bagian dari amanah. Kalau tidak terpaksa, kejar tugasmu. Kita serius, kita sedang bekerja, benar-benar kerja. Bukan sedang enjoy kehidupan Islami, bukan. Walaupun antum merasa nyaman tinggal di sini, bekerja di sini, tapi bukan itu tujuannya. Kita sedang bekerja. Orang Buddha bekerja, orang Hindu bekerja, orang Kristen bekerja, orang liberal, sufi dan sesat-sesatnya bekerja. Antum jangan lalai. Jangan sampai mad'u yang harus antum dakwahkan melengsar ke arah yang salah. Kita semua bertanggung jawab. Assalamualaikum.